Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, menjalankan ibadah bulan puasa, khususnya berpuasa itu sendiri, biasanya kita mulai menurunkan tensi kegiatan-kegiatan. Yang bekerja di kantor, kalau umumnya jam kerja itu adalah jam 7.30 atau jam 7, maka selama bulan suci Ramadan masuk kerja itu jam 8 atau bahkan jam 9. Yang frekuensi pekerjaannya itu banyak, sibuk sekali. Biasanya pada bulan suci Ramadan itu mengalami penurunan. Kegiatan-kegiatan yang lain juga di rumah, kegiatan bisnis yang lain umpamanya juga sama, mirip-mirip. Jadi kalau ada suasana penurunan, slow down, semua bisa mengerti. Ini bulan puasa. Yang belajar, yang sekolah juga mengalami hal yang sama. Kalau hari-hari biasa itu, katakanlah hari-hari yang begitu semangat belajar, kuliah begitu intensif, tetapi pada bulan suci Ramadan itu dikurangi, berkurang, baik sengaja maupun tidak sengaja. Aktivitas di rumah juga menjadi semakin berkurang. Nanti kebanyakan lalu memanfaatkan waktu untuk istirahat, tidur. Habis sahur tidur lagi. Yang biasanya sudah bangun jam 7, bangunnya jam 9. Dan seterusnya. Jadi kawan-kawan, puasa itu istilah saya menjadi minus. Puasa minus. Berpuasa minus. Berpuasa tetapi hal-hal yang kira-kira perlu dikurangi akan dikurangi. Padahal sebetulnya apa yang kita dengar dari para ustadz, kiai, penceramah atau guru boleh dipakai. Puasa itu adalah menahan diri. Kalau biasanya kita mengumbar, ngejar target lah, kemudian yang lebih jelek lagi adalah mengikuti hawa nafsu, maka itu dijelaskan, dinasihatkan oleh para ustadz, kita harus menahan. Beriringan dengan menahan makan dan minum pada siang hari. Baik berpuasa minus maupun berpuasa menahan, sebetulnya juga mempunyai pengertian yang tidak tepat. Menahan umpamanya, siang hari menahan makan, pas waktu maghrib juber, semua disantap, semua terhidang di depan. Di atas meja ada ini, ada itu, minuman ini, minuman itu. Biasanya tidak ada. Karena seharian penuh menahan, pas berbuka puasa, sikat, semuanya disikat. Nanti perut mengalami masalah, sholat maghrib terganggu, sholat isya terhambat,
nggak jadi terawih. Itu efek menahan. Menahan itu kan sebetulnya menjadikan posisi kita itu nol, kosong. Maksudnya begitu kan? Pengosongan itu justru harus dimulai sebelum puasa, sebelum Ramadan. Yang jelek yang pertama tadi, berpuasa tapi minus. Berpuasa tapi bekerjanya dikurangi. Berpuasa belajarnya dikurangi. Berpuasa aktivitas-aktivitas di rumah dikurangi. Jadi puasa tapi minus. Jadi puasa itu kata orang-orang yang tidak suka dengan Islam menjadi tidak produktif. Orang punya kesempatan untuk meningkatkan penjualan di tengah orang Islam yang tidak produktif. Orang Islam yang males-malesan, orang Islam yang tidak bersemangat, sikapnya yang dikembangkan adalah sikap-sikap konsumtif dan sikap-sikap yang pasif sifatnya. Padahal banyak ulama, banyak kiai juga mengatakan, menasihatkan, justru dalam puasa itu kita harus semakin meningkat. Ibadahnya harus ditingkatkan. Sholatnya menjadi lebih banyak sholat sunatnya. Baca Qur'annya harus sering-sering. Jadi puasa dalam konteks ini adalah puasa produktif. Puasa plus. Jadi bukan hanya sekedar berpuasa. Menahan lapar haus, menahan hawa nafsu, kira-kira begitu. Tetapi juga plus, ibadahnya ditingkatkan, kedekatan kepada Allahnya semakin diperbaiki, baca sholawatnya diperbanyak, belajarnya ditingkatkan juga, sering-sering baca buku, banyak-banyak baca buku. Dilakukan pengajian-pengajian, diskusi-diskusi. Bukan pengajiannya diliburkan. Bukan kegiatan baca bukunya lalu kemudian ditutup. Mestinya ditingkatkan. Itu puasa plus. Tapi yang tidak boleh itu adalah plus kegiatan-kegiatan maksiat. Kawan-kawan, jadi pola kita berpuasa dari tahun ke tahun itu ada 3 macam itu. Ada pola minus, ada pola 0 bertahan, ada pola plus. Puasa minus itu jelas negatif sekali. Bahkan pada bulan Ramadan banyak juga orang yang lalu kesehatannya terganggu. Itu minus. Lumayan baik adalah seperti yang dikatakan oleh para ulama, puasa itu menahan, posisi jadi 0 gitu. Kemarin yang tidak baik dibuang gitu, tapi yang baik belum tentu dapat kita kerjakan, posisi 0. Maka kalau waktu lebaran ketemu sama teman, bercanda, salam-salaman, 00 ya, 00. Sebetulnya pada waktu hari raya Idul Fitri, posisi bukan 00. Posisi kita adalah posisi kemenangan. Punya skor yang unggul. Kan begitu. 00 itu adalah sebelum bulan puasa. 00. Karena pertandingan, permainan baru akan dimulai per tanggal 1 Ramadan. 00. Mulai tanggal 1 Ramadan itu plus, skor dinaikkan. Sehingga pada waktu Idul Fitri kita sudah menjadi pemenang. Skor Anda berapa? Skor saya berapa? Kira-kira begitu gambarannya. Jadi baik puasa minus, puasa 00,
ataupun juga puasa plus. Kalau lalu plusnya ditambah dengan begadang, ditambah dengan main gaple, ditambah dengan ngobrol, gibah, membicarakan orang lain, ngobrolnya jadi minus sebetulnya itu. Plusnya ngobrol, tetapi nilainya menjadi minus, bukan kosong-kosong jadinya. Itu situasi yang kita sering alami, sering kita amati, temukan di berbagai tempat. Pola berpuasa, puasa minus, puasa kosong, dan puasa plus, surplus. Lalu yang baik yang mana? Yang baik adalah tentu saja kombinasi. Kombinasi antara minus, kosong, dan plus. Jadi, yang minus dalam artian negatif itu justru harus dibuang. Tapi yang baik, yang positif justru harus kita bikin surplus. Instrumen untuk bisa mengendalikan negatif dan positif itu, minus dan plus itu adalah mentalitas kita yang harus menahan diri. Sikap mental kita harus menahan diri. Itulah sebagai puasa yang betul. Puasa yang bisa mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita masing-masing. Kalau kita sudah mendapatkan manfaat, di samping kiri kanan kita juga mendapatkan manfaat, maka itu berarti puasa itu memberi berkah, memberi barokah kepada kehidupan kita. Maka orang menyebut Ramadan itu adalah bulan yang penuh barokah. Dengan demikian, maka pada bulan suci Ramadan itu amalan-amalan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, yang memiliki nilai ibadah, justru harus ditingkatkan. Sehingga puasa kita menjadi puasa plus minus. Bukan puasa minus. Ke kantor mestinya seperti biasa, bekerja seperti biasa saja. Tetapi membaca Quran dinaikkan frekuensinya, ditingkatkan kualitas bacaannya, ditingkatkan juga pemahamannya. Itu kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Kawan-kawan sekalian, tinggal 1-2 hari lagi kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan. Kalau ada di antara kawan-kawan yang ingin merespon terhadap apa yang saya sampaikan pada perbincangan ini, channel ini kita buka untuk interaktif. Silahkan tulis dalam komentar di bawahnya. Nanti akan kita respon. Kalau ada pertanyaan yang kira-kira tidak bisa saya jawab, nanti akan saya carikan, akan saya mintakan bantuan dari pihak lain yang lebih ahli terhadap persoalannya. Tapi intinya, kita semua mudah-mudahan memasuki bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh barokah. Artinya kita mendapatkan barokah sebanyak-banyaknya, sehingga menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.